rumpun odot kita yang kita tanam sistem pos ya, sistem pols atau sobekan rumpun. Ini dia satu barisnya, telah kayak kita gali lubang dan kita susun sedemikian rupa. Nah, kita perlihatkan nanti pertumbuhannya bagaimana ya. Jadi terlebih dahulu akan kita lakukan penimbunan tanah dulu sedikit ya lor. Lanjut, di kali ini kita akan melakukan reposisi atau penanaman ulang ya, bentuk barisannya, karena ini sudah terlalu melebar dari yang kita harapkan ya. Jadi kali ini akan kita lakukan sistem pols, sistem tanam pols ya. Nah, karena kita menanam sistem pols, tidak bisa kita lakukan seperti tanam bibit. Nah, kali ini akan kita obrak-abrik dulu. Ini akan kita bongkar yang di sini ya, yang rumpun-rumpunnya ini. Nah, jadi akan kita buat ini di tengah, sejajar di yang di sini, yang barisan ini nih ya. Jadi akan kita buat di tengah karena ini sudah terlalu apa ini ke kolam, takutnya bocor nanti kolam ikan karena pertumbuhan dari rumput odot kita ya, takutnya nanti merembes memecahkan batu atau dinding kolam ya. Terlebih dahulu kita perlihatkan ini sekilas. Jadi ini akan kita bongkar dulu yang ini, mulai dari yang sini kita buat jalur lubangnya, baru kita masukkan. Nah, jadi akan lama juga kerja kita kali ini ya lor ya. Jadi akan kita bongkar dulu rumpunnya ya, kita gaskan. Ya lor, kita lanjutkan hari ini karena kemarin waktunya mepet ke sore hari, jadi kita lanjutkan pagi ini ya lor. Inilah dia bongkahan-bongkahannya.
dari rumpun yang kita tanam di pinggir kolam ini. Bisa dilihat nampak bersih sekarang kolamnya, dan juga telah kita timbun juga di pinggir-pinggir kolam. Jadi akan kita buat kali ini barisannya lagi. Ya, kita bongkar seperti yang di sini bisa dilihat bongkahan-bongkahannya. Ya, nanti akan kita peramping lagi bongkahannya supaya tidak terlalu dalam kita menggali lubang untuk tempat tanamnya. Ya, akan kita perlihatkan bagaimana cara kita nanam sistem poles ya. Ya, mumpung bisa kita praktekkan kali ini karena kita wanti-wanti ya. Takutnya nanti bocor pula kolam ikan kita karena pertumbuhan rumput odot yang terlalu ke dinding kolam. Ya, kemarin ada kejadian yang ditanamnya pinggir kolam itu batang pisang, jadi pisangnya itu roboh ke dalam kolam. Nah, untuk bagian yang di pinggir kolam bisa dilihat ini dia bentukan-bentukannya, karena yang ini tumbuhnya itu ke tepi kolam. Ya, seperti inilah dia yang tumbuhnya di pinggir kolam atau yang mepet ke dinding itu. Dia mepet ke dinding seperti ini kemarin loh. Nah, jadi ini dia setelah kita bongkar. Begitu banyak akar-akarannya. Nah, jadi akan kita lanjutkan bikin petakan lubang lagi untuk kita letakkan rumput-rumput dari rumput odot ini. Ya, karena rumput odot ini pertumbuhannya sangat cepat, bisa dilihat. Baru kita tinggal semalaman saja sudah langsung tumbuh. Seperti yang di sini sudah mulai ada yang tumbuh. Nah, kita kebut supaya tidak tumbuh lebih tinggi lagi. Takutnya nanti kalau sudah tinggi kita lakukan penimbunan takutnya patah. Nah, ini dia contoh-contoh lubangnya yang ditimbulkan oleh rumput odot. Ini adalah yang bagian pinggirnya loh. Nah, bisa dilihat ya. Ini pas di sudut ini kemarin. Nah, langsung dibikinnya apa ini? Menurut ini siku dari kolam ikan kita. Ya, kita lanjutkan lagi ya lor. Terlebih dahulu ini kita pangkas dulu supaya tidak terlalu dalam kita menimbunnya. Nah, bisa dilihat banyak bongkahan-bongkahannya. Ya, bagi yang bertanya, sistem poles itu artinya kalau dalam buku itu sobekan rumpun. Nah, seperti ini. Kalau ingin nanam odot yang juga cepat, jika tidak ada bibit, pengennya instan juga. Untuk hasil panen pertama memang agak kurang dulu lor, karena ini masih tahap pertumbuhan. Setelah yang kedua, akarannya itu telah mantap, baru nampak hasilnya nanti. Ya, jadi akan kita lanjutkan lagi ya lor. Ya lor, inilah dia kita buat bentuk parit dulu. Nah, terlebih dahulu kita ratakan ini dari rumput-rumput odot kita ini atau bongkahan-bongkahan dari polesnya. Ya, sebelum kita susun di dalam parit yang saya buat ini. Ya, seperti itulah cara tanam sistem poles. Usahakan rapat saat kita menyusunnya. Ya, untuk panen yang pertama memang agak kurang dulu nantinya. Setelah panen yang pertama, di panen yang kedua nanti hasilnya akan bertambah lor. Ya, kita gaskan.
Berulang tanam dek dah. Susun. Banyak. Hai. Cái này không ai ở trên này. Yang lain ibu. Tahu dekat ya. Ya. Ya lor, inilah dia rumpun odot kita yang kita tanam sistem pos ya. Sistem pos atau sobekan rumpun. Ini dia satu barisnya telah kayak kita gali lubang dan kita susun sedemikian rupa. Nah, kita perlihatkan nanti pertumbuhannya bagaimana ya. Jadi terlebih dahulu akan kita lakukan penimbunan tanah dulu sedikit ya, untuk mengisi ruang-ruang yang kosong antara polsnya itu. Nah, ini dia satu barisannya, dan ini dia kita kasih jarak dari kolam itu 1,5 meter ya, mungkin 1 meteran lebih, tapi 1,5 itu masih kurang ya. Ini ada beberapa rumpun yang berlebih, bisa dilihat situ ada 3 bongkahan yang besar, di sini ada sedikit, dan di sana ya. Jadi kita lanjutkan lagi penimbunannya, jadi kerjaan kita selesai. Nanti akan saya cari juga di mana letaknya untuk kita tanam sisa-sisa dari rumpun yang ini ya. Ini juga cukup banyak, kasihan juga tidak kita kasih tempat untuk tumbuh ya. Jadi inilah dia ya lor, kita perlihatkan sekilas bentuknya. Nah, ini dia satu baris saja. Jadi akan kita lakukan lagi pendakian tanah untuk yang pertama ya. Kalau bisa ada pupuk, kita ambil nanti pupuk sedikit, atau bisa juga kita pakai garam dapur saja. Nah, ini dia, kita lanjutkan lagi ya lor, bagaimana cara penimbunannya. Seperti kita lakukan pendakian tanah biasa, tidak perlu terlalu tinggi yang pertama ini, karena tanah banyak diserap dulu, karena rumput odot di sini banyak yang berongga-rongga. Nah, seperti ini ada rongga-rongga antar sobekan rumpunnya. Nah, jadi akan kita isi dulu. Setelah arit yang pertama kita lakukan lagi pendakian tanah. Nah, setelah itu baru kita bisa terapkan 6 kali arit atau 4 kali arit, baru kita lakukan pendakian tanah lagi ya. Seperti inilah dia bentuknya kira-kira ya lor ya. Kalau ada yang mau dipupuk juga bisa nanti dikasih sebelum kita lakukan pendakian tanahnya atau uruk ya lor. Kita lanjutkan lagi ya lor, kita lanjutkan dengan penimbunannya. Kita timbun sedikit saja, tipis-tipis saja dulu ya. Setelah panen pertama nanti kita lakukan lagi pendakian tanahnya.
Ya lur, seperti inilah dia hasil akhirnya seperti yang biasa kita lakukan. Nah ini karena hari hujan ya, bisa dilihat hujan sudah turun.